Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Amelia. Di sini saya dan teman-teman saya, yaitu ada Ayu Rismah Cahyanti, ada juga Ega Putri Agustina, dan yang terakhir ada Lena Julia. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang penetapan harga. Langsung aja kita ke materi pertama. Penetapan harga. Strategi penetapan harga. Harga merupakan salah satu bauran marketing yang memberikan pemasukan atau pendapatan, sedangkan yang lain merupakan pengeluaran atau biaya. Dari sudut pandang pemasaran, harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa. Harga berpengaruh langsung pada laba, karena laba sama dengan total pendapatan. Selanjutnya, dalam menetapkan harga perlu dipertimbangkan dua faktor utama, yaitu yang pertama internal perusahaan, yang berisi tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan faktor utama yang menentukan dalam menetapkan harga, bisa berupa maksimalisasi laba, peraih pangsa pasar yang besar, dan sebagainya. Yang kedua, strategi bauran pemasaran. Harga harus saling mendukung dengan bauran pemasaran seperti produk, promosi, dan distribusi. Yang ketiga, biaya. Biaya ialah salah satu faktor yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang terakhir, organisasi. Manajemen perlu untuk memutuskan siapa yang ada di dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Selanjutnya, lingkungan eksternal yang berisi sifat pasar. Setiap perusahaan sangat perlu untuk memahami sifat pasar dan permintaan pasar yang dihadapinya. Yang kedua, persaingan. Ada beberapa kekuatan pokok yang sangat berpengaruh dalam persaingan sebuah industri, yaitu pemasok, konsumen, dan ancaman pendatang baru. Oleh karena itu, diperlukan berbagai informasi untuk menganalisis karakteristik persaingan yang dihadapi. Yang ketiga, unsur lain atau kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas, perusahaan juga perlu untuk mempertimbangkan faktor kondisi ekonomi serta aspek sosial. Selanjutnya, langkah menetapkan harga. Yang pertama, memilih tujuan dalam menetapkan harga. Pada dasarnya, setiap perusahaan harus memutuskan apa yang ingin dicapainya dari produk tersebut. Yang kedua, menentukan permintaan. Permintaan pelanggan mempengaruhi semua fase bisnis. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan atas produknya. Yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Dalam rentang kemungkinan, harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya pesaing, harga pesaing, dan kemungkinan reaksi harga oleh pesaing. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Yang keenam, memilih harga akhir. Oke, materi selanjutnya yaitu harga dalam ekonomi Islam. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melanggarnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, menyesuaikan harga. Strategi penyesuaian harga menurut Kotler dan Armstrong. Yang pertama, penetapan harga diskon dan pengurangan harga. Yang kedua, potongan harga adalah jenis lain pengurangan dari daftar harga. Yang ketiga, penetapan harga tersegmentasi. Yang keempat, penetapan harga psikologis. Yang kelima, penetapan harga promosi. Yang keenam, penetapan harga secara geografis. Dan yang terakhir, penetapan harga internasional. Next, memulai dan menanggapi perubahan harga. Memulai pemotongan harga. Beberapa keadaan mungkin menyebabkan perusahaan melakukan penurunan harga. Salah satunya adalah kelebihan kapasitas pabrik. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mungkin akan menurunkan. Dengan diturunkannya harga, maka dapat memicu timbulnya perang harga, karena pesaing akan berusaha mempertahankan pasar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustina. Saya akan melanjutkan materi yang teman telah disampaikan.
memulainya meningkatkan harga. Harga dapat dinaikkan dengan berbagai cara yang masing-masing memiliki dampak berbeda pada pembeli. 1. Menggunakan klausul kenaikan. 2. Menetapkan penundaan harga penawaran. 3. Memisahkan barang dan jasa. 4. Pengurangan diskon. Reaksi atas perubahan harga. 1. Reaksi pelanggan. Pelanggan seringkali mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga. Penurunan harga dapat ditafsirkan bahwa produk tersebut akan digantikan dengan model baru, produk mengalami cacat, perusahaan dalam kesulitan keuangan, harga akan turun jauh jika kualitasnya turun. 2. Reaksi pesaing. Para pesaing reaksi dengan pola teratur dan dapat juga pesaing melakukan tiap perubahan harga sebagai tantangan baru dan reaksi menurut kepentingannya. Selanjutnya, tanggapan atas perubahan harga. Dalam pasar yang mencirikan homogenitas produk yang tinggi, perusahaan tidak punya pilihan kecuali mengikuti penurunnya harga pesaing. Sedangkan dalam pasar yang tidak homogen, perusahaan lebih memiliki kebebasan dalam bereaksi terhadap perubahan dalam pesaing. Memulai penurunan harga. Beberapa keadaan bisa menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Salah satunya adalah kapasitas pabrik berlebih. Perusahaan membutuhkan bisnis tambahan dan tidak dapat menghasilkannya melalui peningkatan usaha penjualan, perbaikan produk, atau usaha lain. Kadang-kadang perusahaan mulai melakukan penurunan harga dalam usahanya mendominasi pasar melalui biaya murah. Strategi penurunan harga bisa menyebabkan kemungkinan jebakan lainnya. Pertama, jebakan kualitas rendah. Konsumen mengasumsikan kualitas yang rendah. Kedua, jebakan pangsa pasar yang rentan. Harga murah membeli pangsa pasar tetapi bukan loyalitas besar. Pelanggan yang sama akan beralih ke perusahaan harga murah lainnya yang dating. Ketiga, jebakan saku tipis. Pesaing harga tinggi menandingi harga murah tetapi mempunyai kekuatan bertahan yang lebih lama karena memiliki cadangan yang lebih banyak. Keempat, jebakan perang harga. Pesaing merespons dengan menurunkan harga mereka lebih lanjut, memicu perang harga. Memulai kenaikan harga. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah kelebihan permintaan. Ketika perusahaan tidak dapat memasok semua pelanggannya, perusahaan dapat menaikkan harganya, mengurangi pasokan ke pelanggan, atau keduanya. Harga dapat dinaikkan dengan cara-cara berikut. Pertama, penetapan harga kutipan tertunda. Kedua, klausa peningkatan harga. Ketiga, penguraian. Dan yang terakhir, pengurangan diskon. Jadi kesimpulannya, harga merupakan salah satu penentu keberhasilan atau suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun. Namun, jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, menetapkan harga jual suatu produk atau jasa. Perusahaan mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, baik tujuan dan sasaran jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini dimaksudkan agar kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat terjaga dan dapat ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.